Mengumumkan secara resmi masuknya investasi senilai 9,8 miliar US dollar atau sekitar 142 triliun rupiah dari perusahaan LG Energy Solution. Tesla lewat, LG dan CATL Raja Baterai Listrik resmi deal investasi di Indonesia. Ditulis oleh Jaya Wijaya dari siwa.com. Bangsa Asia semakin berjaya dalam banyak hal. Indonesia sebagai negara Asia juga turut serta dalam kemajuan bangsa Asia. Kemajuan bangsa Asia harus didasari kesadaran bahwa bangsa Asia adalah bangsa yang mempunyai harga diri, berdaulat dan bukan bangsa yang mudah dikadali oleh bangsa Barat. Bangsa Barat sudah kenyang menjajah negara kita. Setelah Indonesia merdeka, mereka masih mengkadali kita dengan menguras sumber daya alam negara kita. Semuanya habis diambil oleh negara Barat, khususnya Amerika, sehingga kita hanya sebagian seuprit saja seperti pada kasus PT Freeport. Tapi sejak era Jokowi, Indonesia sebagai negara yang berdaulat semakin tampak. Negara-negara Asia lain seperti China, Korea, dan Jepang melihat kedaulatan ini langsung mengupayakan kerjasama saling menguntungkan dengan Indonesia. Berbeda dengan Barat yang masih berharap bisa mengkadali bangsa kita Indonesia. Kalau tidak bisa secara langsung, maka negara Barat akan menggunakan kadrun-kadrun untuk membuat bangsa kita lengah dan memainkan isu agama. Cara ini efektif mereka lakukan ketika menaklukkan negara-negara Arab yang kaya akan minyak. Mereka semua berteriak-teriak ketika Indonesia dan negara-negara Asia bersatu dalam kerjasama saling menguntungkan. Kadrun dipakai untuk memainkan isu komunisme karena kedekatan negara kita dengan Cina, tapi mereka asik-asik menjadi budak Arab yang sangat merugikan Indonesia. Salah satu yang berusaha untuk mengkadali Indonesia adalah Elon Musk, CEO Tesla. Dia menginginkan nikel dengan jumlah yang banyak tapi dengan harga yang murah. Ketika negara kita tidak memberikan, dia mulai menjelek-jelekan negara kita, pengusaha tambang negara kita, sambil membawa isu lingkungan agar dibela para SJW. Tapi Indonesia yang dipimpin oleh Jokowi tidak kalah strategi. Nikel punya kita, ya terserah kita mau apakan. Itulah ucapan Jokowi ketika Indonesia digugat oleh Eropa ke World Trade Organization. Demikian pula dalam menghadapi Elon Musk si anak kemarin sore. Indonesia tetap dengan prinsip kerjasama harus saling menguntungkan dengan harga yang wajar dan harus membuka perusahaan di Indonesia. Tesla pun menolak dengan berbagai alasan, seolah-olah hanya dia pemain besar baterai untuk mobil listrik di dunia. Indonesia tidak kalah gertak, kalau ke kanan tidak bisa, maka Indonesia akan ke kiri. Kalau negara Barat tidak mau, ya kita kerjasama saja dengan sesama negara Asia. Niat baik Indonesia untuk bekerja sama dengan sesama negara di Asia disambut baik oleh perusahaan baterai Cina dan Korea. Tidak tanggung-tanggung, mereka adalah pemain besar dalam bisnis baterai dengan penguasaan pasar 55%. Ingat ya, mereka nomor 1 dan nomor 2 di dunia. Jadi jangan ada lagi yang bilang kalau mereka tidak sebesar Tesla. Setelah mengetahui fakta tersebut, ada satu lagi yang perlu diingat. Mereka bukan hanya akan dan hanya PHP seperti Elon Musk, mereka sudah tanda tangan kontrak. Deal anti PHP Club. Berikut beritanya dilansir detik.com. Kemarin kita dari Cina sudah tanda tangan perjanjian kerja sama sudah. 2021 sudah mulai groundbreaking CATL, sebutnya. CATL adalah perusahaan asal Cina yang memasok baterai khususnya untuk seluruh mobil listrik di negara tersebut. Selain CATL, LG juga sudah tanda tangan kontrak dan resmi investasi di Indonesia. Bahkan investasi mereka adalah yang terbesar sejak era reformasi. Berikut beritanya dilansir dari katadata.id. Badan Koordinasi Penanaman Modal mengumumkan secara resmi masuknya investasi senilai 9,8 miliar US dollar atau sekitar 142 triliun rupiah dari perusahaan LG Energy Solution pada Minggu 30 Desember. Investasi ini diklaim sebagai yang terbesar sejak era reformasi. Sekali lagi penulis ingatkan, ini sudah deal. Jangan ada lagi komentar yang bilang itu baru rencana, nanti di PHP lagi dan lain sebagainya. Untuk LG Indonesia bahkan sedang menyiapkan infrastrukturnya dan lahannya. September 2021 akan dilakukan peletakan batu pertama. Jangan khawatir soal lokasinya yang pasti bukan di Jabodetabek. Biar tidak direcokin oleh kadrun-kadrun mabok agama. Bukan pula di Sulawesi kandang Caplin. Biar tidak dibakar seperti smelter nikel tempo hari. Bukan pula di Jakarta, nanti dicat warna-warni lagi. Kalau negara ini benar-benar dipimpin oleh orang yang tepat, yang pintar mengelola kekayaan alam, seharusnya Indonesia sudah maju besar. Yang lalu biarkan berlalu. Tak perlu ungkit yang prihatin-prihatin itu. Dahsyatnya UU Ciptaker, pabrik sepatu pindah dari Cina, pabrik otomotif tambah investasi. Ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Bosan terus-terusan bahas soal tingkah oposisi? Mari kita bahas soal prestasi pemerintah terutama dalam hal Omnibus Law. Efek undang-undang ini sangat luar biasa dan dalam jangka panjang pasti akan memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita baru saja selesai melakukan kunjungan kerja ke Jepang selama 2 hari. Dia melakukan pertemuan dengan pelaku industri otomotif, alas kaki, petrokimia, asosiasi pengusaha, serta pihak pemerintah Jepang.
Dalam pertemuan tersebut, Menperin memaparkan sejumlah kebijakan, program hingga proyek baru antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, substitusi impor, relaksasi pajak penjualan atas barang mewah, proyek Bintuni hingga pelabuhan Patimban. Ada beberapa hasil yang menggembirakan, salah satunya adalah produsen sepatu Jepang, ASICS, yang akan relokasi pabriknya dari Cina ke Indonesia. Rencananya akan ada 3 pabrik, yaitu di Cirebon dan Tegal, akan mulai diproduksi pada Januari 2022. Pabrik di Pemalang akan mulai produksi pada Maret 2023. Dan ini yang paling fenomenal, industri otomotif. Memang untuk ukuran Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal dari Thailand karena negara ini dijuluki Detroitnya Asia Tenggara. Detroit adalah kota di USA yang terkenal dengan industri otomotif. Tapi saya yakin Indonesia bakal menyalip Thailand tidak lama lagi. Asalkan Omnibus Law difungsikan maksimal dengan menginjak gas penuh. Beberapa nama besar otomotif asal Jepang akan meningkatkan modalnya di Indonesia. Yang pertama adalah pabrikan Honda yang akan menambah investasinya di Indonesia sebesar 5,2 triliun rupiah, termasuk pengembangan model-model baru yang akan dikembangkan di Indonesia. Bukan hanya itu, Honda akan memindahkan pabrik yang ada di India ke Indonesia. Honda juga akan mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia. Yang kedua adalah Suzuki yang berkomitmen sampai tahun 2024 akan menambah investasinya sebesar 1,2 triliun rupiah untuk pengembangan R3 dan XL7 yang dibuat untuk tujuan ekspor di pasar Asia dan Amerika Latin. Selanjutnya adalah Toyota yang juga tidak mau ketinggalan, berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 2 miliar US dollar atau setara 28 triliun rupiah. Selanjutnya adalah Mitsubishi yang akan menambah modal di Indonesia sebesar 11,2 triliun rupiah. Ada satu lagi pabrikan yang hingga saat ini belum mendirikan pabriknya di Indonesia, yaitu Mazda. Pemerintah sedang gencar merayu Mazda. Jika negosiasi sukses, Mazda akan membangun pabrik pertamanya di RI. Soal kendaraan listrik, beberapa perusahaan besar sudah mendirikan pabrik baterai yang akan menjadikan Indonesia sebagai produsen utama baterai. Dan untuk pabrik kendaraan listrik, Hyundai dari Korea Selatan menjadi yang pertama bangun pabrik di Indonesia dan akan beroperasi tahun depan. Langkah pemerintah untuk menjadikan Indonesia raja otomotif di Asia Tenggara patut diacungi jempol. Pemerintah aktif merayu, melobi, dan menjemput bola dengan memberikan fasilitas diantaranya Omnibus Law. Bagi yang selama ini teriak protes Omnibus Law, saya yakin saat ini mereka bungkam tak bisa bicara apa-apa. Pabrik otomotif bukan industri kaleng-kaleng. Karena sangat masif menyerap tenaga kerja dan ekspor akan memperbaiki defisit neraca berjalan. Ini hanya dari satu industri saja di antara ratusan industri yang ada saat ini. Tidak perlu muluk-muluk, cukup jadi pusat industri manufaktur untuk level Asia Tenggara. Ini sudah jadi prestasi yang luar biasa. Ada saingan dari Thailand dan terutama Vietnam yang juga sedang gencar merayu investor. Di masa depan, beberapa tahun lagi dari sekarang, kita akan sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Sementara itu, kita tidak akan melupakan para pengacau yang memperkeruh situasi lewat narasi penolakan Omnibus Law. Anggap saja mereka ini musang berbulu domba. Para politisi yang cari panggung dengan menunggangi isu ini demi mendongkrak popularitas pribadi. Akhir kata, selamat buat Indonesia. Kalau negara ini benar-benar dipimpin oleh orang yang tepat, yang pintar mengelola kekayaan alam, seharusnya Indonesia sudah maju pesat. Yang lalu biarkan berlalu. Tak perlu ungkit yang prihatin-prihatin itu. Jadi, bagaimana menurut Anda?